Pernikahan itu tidak pernah salah, karena yang bermasalah itu bukan pernikahannya, namun yang salah adalah memilih pasangan yang tidak tepat. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk menikah dan menyesal di kemudian hari, pastikan kamu harus memiliki hal-hal ini dengan pasanganmu. Yang pertama itu adalah keterbukaan dan yang kedua adalah kesiapan. Keterbukaan di sini adalah kejujuran untuk saling mengatakan apa adanya, kekurangan dia, kelebihan dia. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam pernikahan biasanya karena tidak ada kejujuran, mungkin dalam hal finansial, dalam hal kekeluargaan, dalam hal income, aset dan sebagainya. Jadi kamu pastikan bahwa pasanganmu itu sudah bisa jujur mengenai mungkin pendapatannya, pengeluaran bulanannya, hal-hal apa yang dulu dia mungkin pernah sesali dalam hidupnya, masa lalu yang kelamnya. Kalau memang kamu perlu tahu, ketahuilah di depan. Kalau hal itu ke depannya tidak akan menjadi masalah dan kamu memang nggak masalah soal masa lalu, ya nggak masalah, nggak ditanyakan. Tapi jika sekiranya hal itu mengusik hatimu, ya tanyakan sebelum melangsungkan pernikahan. Yang kedua adalah kesiapan. Kesiapan di sini ada kesiapan mental, ada juga kesiapan spiritual dan juga kesiapan finansial nih yang paling penting. Kesiapan mental dalam berumah tangga, pastikan pasangan kamu dan kamu sendiri itu sudah siap secara mental untuk membangun rumah tangga. Jadi keinginan untuk menikah itu pastikan hal itu datang dari diri kamu sendiri. Bukan karena ayah kamu nyuruh cepet-cepet nikah, bukan karena tante kamu sering nanyain kapan nikah, bukan karena teman-teman kamu udah punya anak 2. Pastikan keinginan untuk menikah ini datang dari diri kamu sendiri karena nantinya yang menjalani kehidupan rumah tangga itu bukan papa kamu, bukan tante kamu, bukan teman kamu, tapi kamu sendiri. Dan semua orang tahu bahwa untuk menjalankan kehidupan pernikahan itu ada tanggung jawab yang besar, ada konsistensi, maksud saya ada hal yang perlu kamu pertaruhkan dalam menjalin hubungan pernikahan itu. Gitu. Jadi pastikan keinginan menikah dan kesiapan, oke, saya sudah siap menikah, itu datang dari diri kamu sendiri, bukan karena orang-orang bilang, kamu kan udah cukup umur, buruan nikah. Jangan ya. Yang menjalani pernikahan, yang menanggung konsekuensinya, yang nanti menjalani kehidupan dengan orang baru setiap hari bersama, itu kamu. Jadi kamu yang berhak, yang pantas memutuskan, sudahkah saya cukup, sudahkah saya siap untuk menjadi bagian dari rumah tangga, untuk menjadi istri atau untuk menjadi suami. Gitu. Yang kedua adalah kesiapan spiritual. Diakui atau tidak, kematangan spiritual seseorang juga bisa mempengaruhi kehidupan pernikahannya. Dan juga perlu adanya keselarasan secara spiritual ini. Kalau kamu adalah tipe yang menganggap ibadah itu hal yang tidak penting, ya nggak masalah, kamu nggak perlu mencari orang yang ahli ibadah. Tapi kalau kamu menganggap ibadah itu adalah hal yang penting, ya kamu juga harus cari pasangan yang menganggap ibadah itu juga hal yang penting. Jangan sampai setelah menikah kamu lalu mengeluh, suamiku kok nggak mau sholat ya mbak, suamiku nggak mau puasa, suamiku kayak gini. Hal itu harus kamu ketahui di awal. Jika kamu menganggap spiritual itu penting, jika kamu menganggap agama itu penting untuk kamu dan masa depan anak-anakmu nanti, maka kamu harus siapkan di awal. Benarkah calon saya ini itu sudah selaras dengan saya dalam hal ibadah, memandang bahwa sholat 5 waktu itu penting, memandang bahwa berbakti pada orang tua itu penting, memandang bahwa berpuasa itu penting dan itu adalah hal yang wajib. Itu dipastikan di awal. Jangan kamu berharap setelah menikah lalu dia tiba-tiba berubah. Jangan juga sekedar menikahi orang tanpa kamu tahu bagaimana dia secara spiritualnya, hubungan dia dengan Tuhannya. Itu perlu kamu ketahui di awal karena kamu perlu selaras dengan pasanganmu agar ibadahmu nanti ke depannya juga lancar, juga baik. Yang ketiga yang paling juga sering menjadi permasalahan dalam rumah tangga adalah siap secara finansial. Siap secara finansial ini bukan berarti bahwa kamu atau pasanganmu itu harus kaya, harus sudah punya rumah, mobil, tanah, dan sebagainya. Tapi siap finansial ini tentunya semua orang beda-beda ya, tergantung dari standar yang kamu tentukan untuk diri kamu sendiri dan calon pasanganmu ini. Pastikan kamu tahu mengenai berapa income pasanganmu, berapa nafkah yang mampu dia berikan untuk kamu, apakah pasanganmu ini punya hutang, punya aset, atau dia punya tanggungan keluarganya. Itu semua kamu harus tahu di awal. Dan kamu juga perlu tahu
berapa kira-kira pengeluaran bulanan yang perlu kamu keluarkan ketika kamu sudah menikah. Itu penting ya untuk dipikirkan. Jadi kalau kamu memang udah siap menikah, kamu juga harus memperhitungkan kira-kira kalau aku udah nikah nih ya sama dia, tinggalnya di mana? Terus pengeluaran bulanan kira-kira berapa untuk makan 3 kali sehari, untuk listrik, untuk air, untuk sebagainya. Kamu buat daftar berapa sih yang kamu butuhkan, standar hidup atau lifestyle seperti apa, dan berapa pengeluaran yang kamu butuhkan tiap bulannya. Mampukah si calon kamu ini memenuhi nafkah menurut standar kamu? Gitu. Itu perlu kamu ketahui. Jadi jangan takut dia bilang, Mbak saya takut tanya pendapatan calon saya, nanti saya dikirain cewek matre. Salah, hal itu salah. Jika memang calon kamu ini niatnya untuk menikah, dia seharusnya tidak masalah untuk memberitahu kamu berapa income-nya dia, berapa pengeluaran dia, berapa kira-kira target nafkah yang bisa dia berikan tiap bulannya untuk kamu, untuk kebutuhan rumah tangganya. Beda kalau cuma niat dia pacaran aja. Ya kalau pacaran aja kan nggak perlu bahas nanti bulanan habis berapa, buat makan berapa, tinggal di mana, itu nggak penting emang, nggak perlu ditanyakan. Tapi kalau niat dia adalah menikah, ya dia seharusnya udah bisa tahu, udah harus ngasih tahu ke kamu. Karena kedepannya kalian akan hidup bersama dan pengeluaran harian juga dilakukan bersama. Itu menjadi kebutuhan bersama. Wajib bagi kamu untuk tahu hal-hal tadi. Asetnya dia, apakah dia punya hutang. Jangan sampai kamu nikah nggak tahu ternyata pasanganmu hutangnya banyak. Jangan sampai kamu nikah nggak tahu ternyata pasanganmu tanggungannya banyak. Jadi kalau kamu emang udah memutuskan, oke, saya suka sama dia, saya cocok dengan dia secara spiritualnya, dan saya merasa dia mampu untuk memenuhi kebutuhan finansial kita setelah menikah menurut standar saya, maju. Gitu ya. Jadi sebelum kalian buru-buru memutuskan untuk menikah dan sebelum kalian merasa takut untuk menikah karena banyaknya pernikahan yang bermasalah di luar sana, persiapkan dengan baik. Jangan takut menikahnya, tapi takutlah memilih calon yang salah. Gitu. Dan hal yang bisa kamu lakukan untuk meminimalisir supaya kamu mendapatkan calon yang terbaik buat kamu, ya tadi, persiapkan tadi. Adanya keterbukaan dan kesiapan-kesiapan tadi. Sekian dari saya, Mbak Ulya. Salam harmonis.